Pada saat ini, niat membunuh di seluruh Ghostcry Ridge tampaknya terangsang. Niat membunuh yang tak terhitung jumlahnya dan aura kematian melonjak seperti air pasang dan mengalir ke tubuh Qin Chen, kekosongan di tempat syok terus bergetar, dan suara hantu dan dewa yang melolong meraung dan bergema terus-menerus antara langit dan bumi. Jiwa tak berdosa yang tak terhitung jumlahnya di Guikuling Ridge sepertinya terbangun saat ini, melolong kesakitan. Ya Tuhan, ini benar-benar sedikit menyeramkan. Wangu Mingzu mengguncang tubuhnya, dan melihat sekeliling dengan pupil matanya yang gelap. Pada saat ini, seluruh Guikuling Ridge tampak hidup, dan sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya penuh dengan niat membunuh dan kebencian diarahkan ke sini menatapnya. Perasaan ini benar-benar menyeramkan. Namun, Qin Chen menutup telinga terhadap jeritan jiwa tak berdosa yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya, di tubuhnya, kekuatan aturan kematian dipadatkan, dan beberapa wawasan baru terus muncul. Apakah ini alam Dewa Vientin? Menggabungkan para dewa dengan aturan adalah tampilan proyeksi dari asal-usul aturan mereka sendiri. Dalam persepsinya, inspirasi yang tak terhitung jumlahnya dengan jelas meledak di benak Qin Chen. Semua fenomena melampaui yang kedua dari tiga alam. Keadaan ini berarti bahwa kekuatan aturan yang dikendalikan oleh diri sendiri telah dikendalikan hingga batas tertentu, dan dapat menggunakan kekuatan aturan untuk memadat menjadi tubuh Dharma kedua, membentuk dewa aturan yang sangat besar untuk dilawan. Aturan harus berwujud dan tidak berwujud, seperti jalan aturan antara langit dan bumi, mereka hanya mewakili cara kerja antara langit dan bumi. Dan ingin mengembangkan kekuatan aturan menjadi kekuatan seperti dewa yang substantif, dan bahkan menggunakannya dalam pertempuran, ini berarti bahwa orang ini telah mencapai kondisi puncak di jalan aturan, dan perlu memahami kekuatan aturan sampai ekstrim. Semakin kuat aturannya, semakin kuat pemahamannya, dan semakin kuat kontrolnya, semakin kuat myriad frases secara alami. Ini juga alasan mengapa Qin Chen hampir melangkah ke kondisi detasemen ganda segera setelah bergabung dengan asal-usul surga langit itu sendiri adalah dunia alami kecil yang membiakkan umat manusia dan merupakan tempat di mana semua ras naik. Kekuatan jalan surgawi yang terkandung dalam asalnya sangat menakutkan, mirip dengan alam semesta kecil, dan begitu Qin Chen bergabung dengan alam surga, dia secara alami dapat merasakan semua aturan operasi alam surga, jalan surga dan bumi, dan tatanan tertinggi di alam semesta. Jadi, dia akan ada di alam semesta, setelah menggabungkan asal mula langit, kekuatan segala sesuatu terungkap. Tidak heran reinkarnasi kosmik begitu populer di alam semesta. Alam semesta awal itu sendiri dibiakkan dengan aturan langit, dan itu adalah alam semesta kecil yang lengkap. Yang disebut reinkarnasi kosmik semuanya menyatu dengan asal mula alam semesta asli. Dibebaskan dari reinkarnasi zaman, dibawa ke dalam keberadaan alam semesta. Dan bahkan sampai batas tertentu, mereka dapat menjelma ke alam semesta asli. Jalan alam semesta. Meskipun alam semesta awal besar dan kecil, kuat dan lemah, tidak peduli seberapa kecil atau lemahnya alam semesta awal, tetap saja memiliki aturan hukum langit yang lengkap. Dapat dikatakan bahwa reinkarnasi alam semesta dilahirkan untuk berdiri pada ketinggian tertentu, mungkin tidak menunjukkan sesuatu yang istimewa ketika melampaui tingkat pertama, tetapi begitu berlari untuk melarikan diri dari tingkat kedua, kemungkinan reinkarnasi kosmik setidaknya beberapa kali lebih tinggi daripada laut alam semesta biasa tingkat pertama. Pada saat ini, wawasan yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan Qin Chen tiba-tiba sadar setelah benar-benar terkena kekuatan segudang fenomena. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa klan gelap ingin menginvasi alam semesta asli, dan membiarkan generasi muda terbaik dari keluarga kerajaan gelap berintegrasi dengan asal mula alam semesta asli. Karena, setelah berhasil digabungkan, yang akan lahir bukan hanya detasemen tingkat pertama, tetapi detasemen ganda di masa depan. Selama orang reinkarnasi kosmik tidak jatuh ke dalam sungai waktu yang panjang, kemungkinan mencapai tahap kedua dari Myriad of Gods hampir setinggi 90%. Ini juga alasan mendasar mengapa reinkarnator kosmik populer di lautan alam semesta. Di sebagian besar tempat di lautan alam semesta, detasemen ganda sudah cukup untuk membangun kekuatan super seperti klan kegelapan, keluarga Tuoba, dan Anyoufu. Ledakan, sekarang, kekuatan seluruh Ghostcrying Ridge sedang berkumpul menuju Qin Chen, dan dengan berkumpulnya kekuatan-kekuatan ini, satu demi satu kekuatan yang memadatkan kekuatan semua fenomena terus-menerus mengaduk tubuh Qin Chen. Aku sekarang, menyatu dengan surga, benar-benar telah menyentuh ambang alam frasa segudang. Jika aku menerobos dengan paksa, bukannya aku tidak bisa berhasil. Sebaliknya, itu harus menjadi hal yang biasa.
Setelah esensi dari fase ilahi, Qin Chen tidak terburu-buru. Di alam semesta awal, ada yang kuat dan lemah, dan aturan Dao juga ada yang kuat dan lemah, jadi kekuatan Dharma yang diringkas dengan melampaui alam ganda juga kuat dan lemah. Hati Qin Chen terus-menerus berkedip dengan inspirasi. Hari ini, saya mengendalikan asal-usul langit, memiliki dunia yang kacau, dan dapat memahami kekuatan aturan asli dari banyak pusat kekuatan ganda yang terpisah. Mengontrol asal-usul langit berarti saya telah memahami pengoperasian hukum surga di alam semesta kecil. Artinya saya tidak hanya memahami pergerakan alam semesta dan surga, tetapi saya bahkan dapat membangun alam semesta sendiri. Jauh dari cukup untuk melampaui detasemen biasa. Hati Qin Chen sangat tenang, dan pikirannya sangat jernih. Tujuan kedatangannya ke dunia bawah adalah untuk menyelamatkan Sisi, dan dunia bawah penuh dengan bahaya, dan sama sekali tidak mungkin bagi orang biasa untuk menyelamatkan Sisi, dan invasi kekuatan jurang mengharuskan dia untuk terus melawan, biarkan dia. Mengerti itu apa yang akan dia hadapi pasti tidak mudah. Anda hanya dapat menangani semuanya jika Anda cukup kuat. Semakin kuat pemahaman kekuatan aturan, semakin kuat bentuk myriad gods. Kehendak Qin Chen secara bertahap menjadi lebih kuat. Pada saat ini, kekuatan asli di tubuhnya dipadatkan dengan panik, dan kekuatan aturan dengan cepat berkembang satu demi satu. Ledakan. Antara langit dan bumi, hantu buram perlahan muncul di belakang Qin Chen. Hantu Qin Chen masih sedikit buram sebelumnya, tetapi pada saat ini, hantu Qin Chen menjadi semakin padat. Ini adalah sosok seperti dewa, diselimuti kegelapan tak berujung, dan energi kematian yang menakutkan mekar dari hantu, berdiri di langit dan bumi. Dan pada hantu hitam pekat ini, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya dari jalan dunia bawah sedang mengaduk-aduk. Selain aturan yang dikendalikan oleh Qin Chen sendiri, itu juga berisi kekuatan aturan orang kuat seperti Ming Dao. Jumlahnya adalah rahang jatuhan. Itu datang lagi. Tidak jauh dari Qin Chen, Wangu Mingzu mengangkat kepalanya, menatap ngeri pada hantu yang menjulang tinggi di belakang Qin Chen. Dia telah melihat tubuh Dharma Qin Chen memadat di dunia bawah. Kegelapan tak berujung dan nafas kematian pernah mengejutkan Wangu Mingzu. Tubuh Dharma yang kental benar-benar berbeda dari nafas yang dipadatkan Qin Chen di alam semesta asli. Hantu para dewa yang dipadatkan oleh Qin Chen di alam semesta aslinya agung, mendominasi, dan luas, tetapi pada saat ini, sosok gelap di belakang Qin Chen suram, seperti dewa kematian yang keluar dari api penyucian. Ini seharusnya tubuh Dharma Vientin yang dipadatkan Chen Sao di dunia bawah. Wangu Mingzu memadatkan jauh. Sebagai salah satu mantan jenderal di bawah komando Kaisar Yuming, seorang pria kuat dengan detasemen tiga puncak, Wangu Mingzu memiliki pengetahuan yang luas, tetapi semua yang ditunjukkan Qin Chen di depannya jauh melebihi imajinasinya. Biarkan dia juga menjadi pembuka mata. Ini, seharusnya tubuh Dharma Vientin yang terkondensasi di dunia bawahku. Qin Chen bisa merasakan perubahan di belakangnya. Pada awalnya, setelah menyerap kekuatan reguler Ming Dao dan Sagui, tubuh Dharma Vientinnya sudah sangat kental, tetapi sekarang, setelah menggabungkan kekuatan reguler makam Jenderal Ming Yan dan lainnya, sosok hantu di belakang Qin Chen bahkan lebih mengerikan. Pada dewa hitam pekat itu, napas kematian yang tak berujung melonjak, dan banyak aturan dunia bawah bergetar, dan yang paling kuat di antara mereka adalah asal mula aturan yang terkandung dalam Qin Chen sendiri. Aturan dunia bawah di bawah kendali saya sendiri adalah yang utama, ditambah dengan aturan transenden dunia bawah seperti makam jenderal dunia bawah, hantu jahat, pedang dunia bawah, wanita dunia bawah Liu Jue, dan dewa Tianyin, ditambah makhluk dunia bawah yang tak terhitung jumlahnya. Seperti Goua, berdasarkan aturan darah leluhur yang terkandung dalam tubuh. Pantom I kental akan menjadi salah satu pantom yang mengandung aturan paling banyak di seluruh dunia bawah. Qin Chen sangat percaya diri. Ekspresinya tegas, dan kekuatan aturan yang tak terhitung jumlahnya melonjak liar padanya, terus-menerus mengembun bersama. Bagaimanapun, kekuatan aturan dipadatkan bersama. Gemuruh. Seluruh Ghost Cry Ridge meletus dengan raungan tak berujung, seperti gempa besar. Namun, ini tidak cukup. Ada juga aturan Raja Hantu Hutan. Setelah memadatkan kekuatan aturan Jenderal Makam Ming Yan dan semua orang, Qin Chen tidak berhenti memadatkan. Di tubuhnya, di dunia yang kacau, sebuah kekuatan yang mewakili nafas hutan yang tak berujung melonjak. Ini adalah kekuatan aturan Raja Hantu Senming, penguasa area terlarang Istana Raja Hantu di tanah terbengkalai. Kekuatan detasemen 3 kali lipat, ledakan. Qin Chen dengan cepat mengintegrasikan kekuatan aturan hutan ini ke dalam bayangannya.
Segera, aura kegelapan yang menakutkan mekar dari sosok hantu di belakang Qin Chen. Nafas ini begitu kuat hingga jauh melampaui nafas makam Jenderal Mingyan, membuat sosok hantu di belakang Qin Chen bayangan itu hiruk-pikuk dan gelisah. Orang ini, berapa banyak aturan yang perlu kamu padatkan? Di kejauhan, Wang Mingzu menyaksikan adegan ini, pikirannya terguncang. Secara umum, Dharma Vientin yang dibentuk oleh detasemen ganda adalah wahyu dari aturannya sendiri, tetapi bagaimana dengan Qin Chen? Tidak hanya mengintegrasikan aturannya sendiri ke dalam Dharma Vientin, tetapi juga mengintegrasikan kekuatan aturan dari semua makhluk dunia bawah di dunia yang kacau. Untuk apa ini? Setelah hidup begitu lama, Wan Mingzu belum pernah melihat seseorang melakukan hal gila seperti itu. Pada saat ini, Gunung Heiyun terletak sangat jauh dari sini. Sosok agung dan menakutkan memandang Gunung Heiyun yang hancur di bawah, dengan kemarahan dingin di matanya. Di belakangnya, ada sejumlah sosok kuat yang melayang, masing-masing dengan mata ketakutan dan kepala tertunduk. Itu di sini. Seseorang membunuh putraku Mingsu dan menghancurkan sebagian dari kesadaran ilahiku. Siapa itu? Boom! Nafas yang mengerikan menyapu sosok agung ini, dan dalam sekejap, bumi dalam radius 10.000 mil langsung tenggelam, dan wajah banyak orang kuat di belakangnya juga pucat, dengan darah meluap dari sudut mulut mereka. Tapi mereka tidak berani bergerak, mereka dengan paksa menahan benturan, kepala mereka tertunduk. Orang ini tidak lain adalah Raja Hantu Shen Ming yang telah kembali dari Laut Mati ke Aula Raja Hantu. Untuk menyelidiki penyebab kematian Mingsu, dia secara pribadi datang ke Gunung Heiyun untuk mencari tahu semuanya. Namun, Gunung Awan Hitam telah berubah menjadi reruntuhan, dan dengan berlalunya waktu, tidak peduli seberapa banyak dia mencari, dia tidak dapat menemukan petunjuk yang berharga. Ini membuatnya sangat marah. Ini adalah masalah sepele bagi kesadaran spiritual untuk dihancurkan. Lagi pula, kesadaran spiritual hanyalah kekuatan terkondensasi dari jiwa dewa yang acak, dan tidak perlu memadatkan sumber asli dari tubuh fisik. Itu jauh lebih sederhana daripada memadatkan klon. Tetapi penghancuran kesadaran ilahi pada awalnya merupakan provokasi baginya, Raja Hantu Hutan, dan signifikansi simbolisnya lebih besar dari apapun. Kalian semua, biarkan aku segera menyelidiki sekeliling, dan aku harus menyelidiki kebenarannya. Aku akan membuat orang pemberani itu kehilangan jiwanya dan tidak pernah terlahir kembali selamanya. Raja Hantu Hutan dengan tegas meneriaki banyak bawahannya di belakangnya. Ya, Tuan Raja Hantu. Desir, desir, desir. Bawahan ini buru-buru memberi hormat, dan menembak ke segala arah dalam sekejap, mencari petunjuk. Hanya Raja Hantu Hutan yang tersisa berdiri di sini, menatap reruntuhan di bawah. Hah! Tiba-tiba, Raja Hantu Shen Ming sepertinya merasakan sesuatu, menoleh dan melihat ke arah tertentu di kejauhan. Di dalam hatinya, ada perasaan terkejut yang tak dapat dijelaskan, seolah-olah ada semacam kekuatan yang mengembun ke arah itu, yang membuatnya sangat familiar. Apa yang terjadi? Raja Hantu Shen Ming mengerutkan kening. Pada levelnya, denyut jiwa yang diberkati ini tidak akan muncul dengan mudah, pasti ada alasan khusus. Ada apa di tempat itu? Raja Hantu Shen Ming melihat ke ujung jauh dari kehampaan, mengerutkan kening. Saat berikutnya, dia melangkah maju, dan sosoknya tiba-tiba menghilang ke dalam kehampaan yang tak berujung. Apapun yang terjadi, selama Anda mencari tahu, Anda akan tahu. Gui Kuling. Pada saat ini di belakang Qin Chen, hantu para dewa menjadi semakin kental, dan aura menakutkan melonjak, kuat dan berantakan. Kekuatan aturan Moriming berasal dari Raja Hantu Moriming, penguasa area terlarang, jadi secara alami sangat menakutkan. Kekuatan Raja Hantu Hutan sangat kuat, tapi itu tidak cukup. Namun, Qin Chen tidak berhenti berkonsentrasi. Ledakan. Di dunia yang kacau, kekuatan asli avatar Dewa Kematian yang diserap oleh Qin Chen melonjak dengan cepat. Nafas kematian yang mengerikan mekar dari tubuh Qin Chen, dan langsung bergabung menjadi hantu dewa di belakangnya. Setelah memadatkan kekuatan Raja Hantu Hutan, Qin Chen sekali lagi mengintegrasikan kekuatan asli Dewa Kematian ke dalam bayangannya. Nafas kematian yang mengerikan bermekaran, membuat nafas sosok hantu itu semakin kental. Pada saat ini, di suatu tempat dalam kehampaan jauh dari sini, Grim Reaper yang mengikuti Qin Chen tiba-tiba berhenti di jalurnya. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, melihat ke arah tertentu di kejauhan, dan mengerutkan kening. Mengapa ada kekuatan yang familiar di suatu tempat di arah itu? Jantung kematian berdetak kencang. Pergi dan lihat apa itu. Dewa. Kematian melangkah maju, dan sosoknya juga menghilang tiba-tiba.
Gui Kuling. Pada saat ini, Wangu Mingzu menatap kosong pada sosok hantu dengan hutan tak berujung dan napas kematian melonjak di belakang Qin Chen, wajahnya berkedut. Berengsek. Tuan Chen benar-benar mengintegrasikan kekuatan aturan Raja Hantu Hutan dan Dewa Kematian ke dalam bayangannya. Apakah ini masih manusia? Wangu Mingzu tidak tahu harus berkata apa lagi, setelah hidup begitu lama, keterkejutan hari ini lebih dari setengah kehidupan sebelumnya. Namun, sebelum shock di hatinya mereda, ledakan aura reguler menakutkan lainnya muncul dari sosok hantu di belakang Qin Chen. Hei, mengapa aura ini begitu familiar? Wan Gu Mingzu terkejut. Saat kekuatan aturan ini muncul, dia sebenarnya merasa cukup familiar, tapi itu juga membuat seluruh tubuhnya menyeramkan. Bagaimana ini terjadi? Wangu Mingzu tertegun sejenak, tapi saat berikutnya, dia tiba-tiba terbangun. Bergantung pada sial, brengsek. Bukankah ini kekuatan asli dari aturanku sendiri? Ya Tuhan, jika bukan karena kurangnya tubuh fisik, Wangu Mingzu akan merinding di sekujur tubuhnya. Pada saat ini, aura pekat Qin Chen ternyata adalah kekuatan aturan Wangu Mingzunya. Melihat hantu Qin Chen memancarkan aura yang akrab, Wangu Mingzu akan menjadi gila. Apa yang membuatnya semakin gila belum datang. Setelah aura biasa mekar, aura gambar hantu Qin Chen berubah lagi kali ini, aura yang membuat Wangu Mingzu bergidik dan teror muncul dalam sekejap. Kengerian aura ini 10 kali, bahkan 100 kali lebih menakutkan daripada kekuatan aturannya. Saat kekuatan ini muncul, Wangu Mingzu merasa seolah-olah roh dan jiwanya akan memadat. Itu Kaisar. Itu aura asli Kaisar. Setelah sesaat kesurupan, Wangu Mingzu terbangun, dan apa yang dipadatkan Qin Chen ternyata adalah aura asli Kaisar Neter. Brengsek. Wangu Mingzu menjadi gila. Aturan Kaisar seharusnya tidak bisa dijelaskan. Kebanyakan orang akan runtuh pada pandangan pertama, tetapi Qin Chen benar-benar memadatkan nafas asli dari aturan Kaisar. Ini hanyalah sebuah fantasi. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, Wangu Mingzu tidak akan percaya bahwa seseorang di atasnya dapat memadatkan kekuatan aturan Kaisar di detasemen tingkat kedua. Apakah ini aturan asli Kaisar Yuming? Pada saat ini, pikiran Qin Chen juga bergetar. Orang lain tidak dapat memahami asal-usul aturan Kaisar besar, tetapi dia telah menerima warisan asli Kaisar Neter, jadi tidak sulit untuk mencapainya. Dan saat dia diizinkan untuk memadatkan asal-usul Kaisar Neter, dia akhirnya mengerti apa itu Kaisar Agung. Bahkan jika itu hanya prototipe asli Kaisar Neter, itu benar-benar melampaui semua kekuatan aturan yang telah dia padatkan sebelumnya. Namun, setelah memadatkan aturan Kaisar Yuming, Qin Chen mengerutkan kening. Karena dia menemukan bahwa dia belum sepenuhnya melangkah ke detasemen tingkat kedua. Apa yang terjadi? Wajah Qin Chen jelek. Secara teoritis, dia harus bisa melangkah ke tingkat transendensi kedua kapan saja, dan bahkan setelah memadatkan begitu banyak aturan, kekuatan hantu figur dewanya harus melampaui semua aturan kedua. Tingkat transendensi, tetapi mengapa sekarang tampaknya masih ada sesuatu yang hilang? Apakah ada yang salah? Qin Chen mengerutkan kening saat dia merasakan sosok hantu di belakangnya yang belum sepenuhnya terbentuk. Apakah kekuatan aturan tidak cukup? Jika hantu para dewa belum sepenuhnya terbentuk, maka ia dianggap belum benar-benar memasuki alam para dewa yang tak terhitung jumlahnya. Tapi Kaisar Yuming sudah menjadi aturan terkuat yang bisa dia kembangkan. Jika aturan Kaisar Yuming tidak cukup, lalu aturan apa yang cukup? Niat membunuh. Jantung Qin Chen berdetak kencang. Jika Anda bertanya apa kekuatan dunia bawah yang ada di tubuhnya sekarang, yang dapat dibandingkan dengan kekuatan aturan Kaisar Neter, hanya ada satu, aturan niat membunuh dari Laut Mati. Laut Mati sangat luas, dan seluruh tanah yang ditinggalkan ditutup. Bahkan penguasa zona terbatas dari tingkat transendensi puncak 3 tidak dapat melewatinya. Kekuatan seperti itu pasti di atas transendensi 3, dan kemungkinan besar itu adalah tingkat Kaisar. Memikirkan hal ini, pikiran Qin Chen bergerak, dan langsung menarik air laut mati yang tak berujung di pedang berkarat misterius di tubuhnya. Dalam sekejap, aura pembunuh yang mengerikan meletus dari tubuh Qin Chen, niat membunuh ini menyapu, dan seluruh Ghost Cry Ridge bergetar, dan aura jiwa tak berdosa yang tak terhitung jumlahnya bergetar. Dia jatuh, gemetar. Dan ketika aturan niat membunuh ini muncul, aturan bawah yang paling kuat di tubuh Shen Xiang Suying langsung ditekan, benar-benar ditekan dan tidak dapat bergerak. Ini, Qin Chen terkejut. Meskipun dia tahu bahwa aturan niat pembunuhan laut mati sangat menakutkan,
dan kemungkinan besar mereka berada di tingkat kaisar, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa kekuatan ini akan begitu menakutkan sehingga dapat dengan mudah menekan kekuatan aturan. Kaisar Nether. Ini jelas merupakan kekuatan yang jauh di atas Kaisar Nether. Tapi Kaisar Yuming sudah menjadi salah satu dari 4 kaisar besar dunia bawah di zaman kuno, kekuatan apa yang lebih menakutkan daripada Kaisar Yuming? Bagaimana laut mati di tanah terbengkalai ini terbentuk? Hati Qin Chen terguncang, bum bum bum. Niat membunuh laut mati yang mengerikan terkondensasi pada hantu para dewa, kekuatan kuat itu terus memengaruhi tubuh fisik Qin Chen, dan tubuh fisik Qin Chen bergetar hebat, tidak mampu menahan kekuatan seperti itu sama sekali. Karena Qin Chen saat ini bukanlah detasemen ganda yang nyata, dia memiliki perasaan bahwa jika dia membiarkan niat membunuh yang mengerikan ini terus menyerang, tubuh fisiknya akan segera runtuh. Kecuali dia bisa langsung masuk ke detasemen ganda. Tapi saat berikutnya, wajah Qin Chen menjadi jelek lagi. Karena, bahkan setelah mengembunkan niat membunuh di laut mati, gambar bayangannya masih belum berubah, dan dia masih selangkah lagi dari gambar Myriad God yang sebenarnya. Apa yang telah terjadi? Mengapa saya tidak bisa melangkah ke detasemen tingkat kedua meskipun saya telah memadatkan aturan niat membunuh di laut mati? Apa yang hilang? Pada saat ini, Qin Chen menjadi sedikit cemas. Dia tidak pernah berpikir bahwa menerobos tingkat detasemen kedua akan menyebabkan begitu banyak liku-liku. Sebagai reinkarnasi kosmik, dia seharusnya dapat melangkah ke detasemen tingkat kedua dengan sangat mudah, tapi kenapa selalu kurang? Apa yang hilang? Meskipun Qin Chen cemas di dalam hatinya, pikirannya lebih jernih dari sebelumnya. Kecemasan saat ini tidak bisa menyelesaikan masalah sama sekali. Ia terus menjelajah, berusaha menemukan masalahnya. Wan Gu, apakah kamu tahu jika ada sesuatu yang hilang pada bayanganku? Pada saat yang sama, dia langsung bertanya pada Wan Gu Mingzu. Wan Gu Mingzu adalah pembangkit tenaga listrik dari tingkat detasemen 3 puncak, mungkin dia tahu sesuatu. Ah, apa yang hilang? Tuan Chen, apakah hantu menakutkan seperti milikmu masih kehilangan sesuatu? Wan Gu Mingzu tiba-tiba terbangun dari keterkejutannya, dan berkata dengan heran. Lalu mengapa gambar hantu saya tidak bisa dipadatkan sepenuhnya? Kata Qin Chen dengan suara yang dalam. Tidak bisa diringkas menjadi bentuk. Bagaimana ini mungkin? Wang Wu Mingzu terkejut dan melihat hantu para dewa di belakang Qin Chen. Hantu para dewa yang sangat besar bahkan membuatnya merasa sedikit ketakutan. Bagaimana mungkin ada sesuatu kurang mereka semua kekurangan sesuatu, jadi bukankah hantu orang lain lebih buruk? Dari sampah. Lihat baik-baik. Kata Qin Chen dengan suara yang dalam. Tuan Muda Chen, hantu Anda ini telah memadatkan aturan dunia bawah yang tak terhitung jumlahnya. Ini lebih menakutkan dan menakutkan daripada hantu Anda yang diketahui bawahan ini. Di dunia bawah saya, bawahan ini belum pernah melihat hantu di belakang Anda selain Chen Shao. Myriad Pantom ini bahkan lebih menakutkan. Tidak ada yang hilang sama sekali. Wan Gu Mingzu hendak menangis. Dia sangat akrab dengan alam penglihatan mistik. Gambar hantu di belakang Qin Chen sudah sangat sempurna. Dapat dikatakan bahwa dia telah melihat gambar hantu yang paling kuat dalam sejarah. Bagaimana mungkin ada sesuatu yang hilang? Apakah itu hantu paling kuat di dunia bawah? Kata-kata Wang Wu Mingzu segera menggerakkan hati Qin Chen. Di antah berantah, dia memiliki kilasan inspirasi, seolah-olah dia telah menangkap sesuatu, tetapi itu seperti sebuah film tipis yang memisahkannya, mencegahnya untuk mencongkel esensi. Apa itu? Qin Chen cemas. Ledakan. Pada saat ini, hantu para dewa di belakangnya terus-menerus terombang-ambing dengan niat membunuh yang menakutkan, dan niat membunuh yang menakutkan langsung merasuki tubuh Qin Chen dalam sekejap, tubuh Qin Chen mengeluarkan suara retak, dan tubuhnya ada retakan di permukaan. Tubuh perlahan runtuh di bawah niat membunuh yang mengerikan ini. Ekspresi Qin Chen segera berubah. Dia hampir tidak bisa menahan kekuatan hantu para dewa di belakangnya. Jika dia tidak bisa melangkah ke alam dewa segudang dan bergabung dengan hantu para dewa di belakangnya, tubuhnya akan runtuh langsung di bawah hantu dewa. Para dewa jika dia melanjutkan ayolah, keluar dari akalmu. Pada saat itu, Qin Chen mungkin akan menjadi orang pertama yang terpisah di alam semesta yang dimusnahkan oleh kekuatan hantu figur dewanya. Faktanya, bahkan jika pembangkit tenaga listrik terpisah tingkat ganda gagal menerobos dengan sukses, mereka tidak akan terluka oleh kekuatan hantu seperti dewa mereka sendiri. Bagaimanapun, kekuatan-kekuatan seperti dewa berasal dari diri mereka sendiri dan tidak akan menimpa diri mereka sendiri.
Tapi Qin Chen berbeda, kekuatan penampakan dan bayangannya yang ilahi telah memadatkan kekuatan orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di dunia bawah, jauh melebihi batas yang dapat dikendalikan Qin Chen sekarang. Kecuali itu menerobos, sangat mungkin itu akan dihancurkan oleh kekuatan Tuhannya sendiri. Sialan, aku tidak bisa terus seperti ini. Mata Qin Chen tenggelam, dia tidak punya pilihan selain membangunkan Kaisar Yuming secara paksa. Dengan identitas dan kekuatan Kaisar Yuming, dia mungkin tahu sesuatu. Tuan Muda Chen, mengapa Anda tidak bertanya pada Xiao Xiao? Mungkin Xiao Xiao tahu sesuatu. Pada saat ini, Wang Mingzu buru-buru berbicara. Melihat retakan terus-menerus di tubuh Qin Chen, Wan Guming segera pergi ke dokter. Tersenyum. Qin Chen terkejut, ini benar-benar sebuah solusi. Meskipun basis kultivasi Xiao Xiao sangat lemah, pengetahuan yang dia tunjukkan sebelumnya melampaui leluhur Myriad Bone Netherworld, yang tidak dapat dinilai dengan akal sehat. Dengan pikiran di benaknya, pikiran spiritual Qin Chen menembus jauh ke dalam dunia yang kacau, hanya untuk melihat kilatan fluktuasi spasial, dan gadis kecil itu tiba-tiba muncul di depan Qin Chen. Xiao Xiao, cepat dan lihat apakah ada sesuatu yang hilang pada hantu Chen Shao. Melihat gadis kecil itu muncul, Wan Gumingzu buru-buru berkata. Dan saat dia muncul, niat membunuh yang mengerikan keluar dari bayangan sosok dewa melewati tubuhnya dalam sekejap, menyapu gaunnya, tetapi itu tidak menyebabkan kerusakan sedikit pun padanya. Bayangan hantu. Gadis kecil itu bertanya dengan curiga. Itu sosok agung di belakang Tuan Muda Chen. Wan Gumingzu bahkan berkata. Mata hitam besar gadis kecil itu menatap hantu di belakang Qin Chen. Ketika dia melihat ini, dia tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata, "Kakak, mengapa hantu di belakangmu begitu tak bernyawa?" Kecil. Iya, gadis kecil itu mengangguk, dan Tong Zhen berkata, "Ketika saya melihat ke arah kakak laki-laki sambil tersenyum, saya dapat merasakan bahwa tubuh kakak laki-laki itu penuh kehangatan, seolah-olah memancarkan cahaya, mekar dengan cahaya, yang berbeda dari orang lain di dunia. Dunia bawah. Biarkan Xiao Xiao merasa sangat baik. Tapi kakak, hantu di belakangmu tidak bernyawa, tidak berbeda dengan orang lain di dunia bawah ini, di mata Xiao Xiao, kakak tidak seperti ini." Boom! Kata-kata gadis kecil itu jatuh ke dalam pikiran Qin Chen, dan itu seperti petir, bergema di benak Qin Chen. Mematikan. Sinar cahaya, tubuh Qin Chen bergetar, dan dikombinasikan dengan kata-kata Wang Mingzu sebelumnya, itu seperti wahyu di benaknya, dan cahaya spiritual langsung menyala. Saya mengerti, akhirnya saya mengerti. Qin Chen bergumam, menatap gadis kecil itu, dan berkata dengan penuh semangat, "Tersenyumlah, terima kasih. Kakak tidak perlu berterima kasih padaku." Xiao Xiao hanya mengungkapkan perasaannya, tetapi jika dia bisa membantu kakak, Xiao Xiao sangat senang. Gadis kecil itu tersenyum, senyumnya sangat cerah dan bersih. "Xiao Xiao, kamu kembali dulu." Begitu Qin Chen mengangkat tangannya, gadis kecil itu langsung menghilang dan kembali ke dunia yang kacau. Setelah gadis kecil itu menghilang, Qin Chen mengangkat kepalanya dan melihat hantu dewa di belakangnya. Matanya tenang, dan dia tidak lagi cemas dan gugup sebelumnya. "Debu. Chen Shao, apa yang kamu mengerti? Apa yang sedang terjadi?" Kata Wang Mingzu dengan wajah bingung. Gadis kecil itu tidak mengatakan apa-apa sebelumnya. Yin dan Yang bergabung, Qin Chen meludahkan 4 kata. "Apa maksudmu?" Wan Gumingzu menggaruk kepalanya, masih agak bingung. "Dengan IQ-mu, sulit dijelaskan dalam waktu singkat." Qin Chen berkata dengan acuh tak acuh, lalu berhenti berbicara. Saat ini, dia sudah mengerti mengapa dia masih tidak bisa memasuki detasemen tingkat kedua. Karena dia berasal dari lautan kosmik, yang dia miliki adalah tubuh fisik dan kekuatan dunia yang, tetapi hantu dewa-dewanya semuanya berevolusi sesuai dengan kekuatan aturan dunia bawah. Bagaimana hantu para dewa di dunia bawah dapat sepenuhnya menyatu dengan tubuh fisik di dunia yang? Yin dan Yang harus menyatu bersama sebelum dia benar-benar dapat melangkah ke dunia fenomena segudang. Memikirkan hal ini, Qin Chen tidak ragu, dan dalam sekejap, dia melepaskan asal mula laut di tubuhnya. Ledakan. Aura mengerikan dari dunia yang tiba-tiba merasuki Gui Cooling Ridge. Untuk menyembunyikan dirinya sebelumnya, Qin Chen telah menyembunyikan asalnya di dunia yang sejak dia datang ke dunia bawah, yang dia tunjukkan hanyalah kekuatan dunia bawah di bawah kendalinya. Pada saat ini, Qin Chen sepenuhnya melepaskan kekuatan yang tanpa ragu-ragu. "Tuan Muda Chen, apa yang kamu lakukan?" Melihat ini, Wang Mingzu buru-buru berkata dengan cemas, "Kekuatan yang Anda terlalu kuat, jika Anda melakukan ini, Anda akan menarik kekuatan dunia bawah."
Dunia bawah terlalu menarik perhatian, dan sekarang Qin Chen melepaskannya tanpa disembunyikan, seolah-olah menyalakan obor di kegelapan di mana dia tidak dapat menjangkau jari-jarinya, itu pasti akan menerangi malam yang gelap dan dilihat oleh banyak orang di malam yang gelap. Tidak, saya harus menutupi Chen Shao. Wangu Mingzu buru-buru terbang di atas kehampaan sang Gui Kuling yang tak ada habisnya. Malam abadi datang. Boom! Aura kematian gelap yang menakutkan merasuki tubuh Wangu Mingzu dalam sekejap, seperti langit yang gelap, menyapu, menutupi kehampaan dalam jarak 1 juta mil, dan langsung menutupi dunia Gui Kuling tempat Qin Chen berada. Ci. Gumpalan kekuatan yang menyinari tubuh Wangu Mingzu, dan terdengar suara terbakar yang membakar, dan gumpalan asap hitam membubung, dan rasa sakit yang tak berujung datang dari jiwa Wangu Mingzu. Sialan, hentikan untukku, Wangu Mingzu meraung, meskipun gelombang rasa sakit terus melewati jiwanya, menyebabkan jiwanya mengejang dan bergetar, tetapi dia tidak bergeming, dan terus melepaskannya. Melepaskan kekuatannya jiwa yang tersisa, kekuatan kematian berubah menjadi domain malam abadi yang tak ada habisnya, menutupi kehampaan dalam jarak 1 juta mil, menutupi aura mekar matahari Qin Chen. Memperhatikan. Sekarang mereka sedang dilacak oleh Dewa Kematian, penguasa area terlarang dari pemakaman Dewa Kematian, suasana dunia yang begitu kuat pasti akan dirasakan oleh orang yang kuat seperti Dewa Kematian, dan Chen Shao sekarang berada di saat kritis. Terobosan jika waktunya tiba, pasti akan menimbulkan bahaya bagi Chen Shao. Untung ini adalah Ghost Crying Ridge, dan ada jiwa-jiwa yang membenci tanpa akhir. Dengan perlindunganku, energi yang Chen Shao tidak akan keluar terlalu banyak, jika tidak maka akan merepotkan. Petik 2. Melihat sejumlah besar jiwa yang membenci di sekitar, Wan Gu Mingzu menghela nafas lega. Gui Kuling mengandung aura mengerikan dari jiwa yang bersalah, yang dapat menutupi sebagian besar aura dunia bawah Qin Chen, dan dia hanya perlu melawan tuan muda ini. Tentu saja, Wangu Mingzu bahkan lebih beruntung karena ini adalah tempat yang ditinggalkan, jika Chen Shao melakukan ini di tempat lain di dunia bawah, itu mungkin akan membuat pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar khawatir, dan semuanya akan berakhir saat itu. Dalam kegelapan, tampaknya ada takdir tertentu yang membuat Qin Chen datang ke tanah terlantar, menghindari persepsi semua kaisar dan pembangkit tenaga listrik yang hebat. Ledakan. Di bawah, di Ghost Cry Ridge. Qin Chen dengan tidak hati-hati melepaskan asalnya sendiri di dunia yang gemuruh. Napas yang panas menyebabkan jiwa yang tak terhitung jumlahnya di Gui Kuling melolong kesakitan, tetapi di tengah rasa sakit itu, ada jejak kelegaan, jiwa yang tak terhitung jumlahnya dalam radius 10.000 mil diterangi oleh kekuatan yang Qin Chen tiba. Setelah itu, menghilang dalam sekejap dan menghilang ke dalam kehampaan satu demi satu. Sebelum menghilang, jiwa-jiwa yang kesal ini memandang Qin Chen dengan penuh hormat, menunjukkan rasa terima kasih yang tak ada habisnya, dan sedikit memberi hormat pada Qin Chen. Mereka adalah makhluk dunia bawah yang tak terhitung jumlahnya yang jatuh di masa lalu, setelah kematian, jiwa mereka berubah menjadi jiwa yang tidak adil dan tetap di sini, dan mereka tidak akan pernah terlahir kembali. Tapi sekarang, kekuatan Qin Chen telah membebaskan mereka dari siksaan dan rasa sakit yang tak berkesudahan ini, memungkinkan mereka untuk kembali ke surga dan bumi, dan asal mula dunia bawah. Itu sama saja dengan rahmat kelahiran kembali. Ketika jiwa-jiwa yang membenci ini menghilang, sisa-sisa jiwa yang membenci tetap ada dari segala arah, berubah menjadi benang sutra, dan perlahan memasuki tubuh Qin Chen, memperkuat kekuatan Qin Chen. Tapi Qin Chen menutup telinga untuk itu, dengan ekspresi serius di wajahnya, ketika mencoba yang terbaik untuk memobilisasi kekuatan dunia yang, kekuatan semua fenomena yang dibentuk dengan menggabungkan dirinya dengan asal mula langit tiba-tiba muncul. Bersenandung. Adegan luar biasa terjadi pada Wangu Mingzu di belakang Qin Chen, sosok hantu lain muncul. Hantu para dewa ini, agung, mendominasi, dan luas, mekar dengan cahaya tak berujung, membentuk kontras yang sangat berbeda dan tajam dengan hantu dewa gelap yang dilepaskan oleh Qin Chen sebelumnya. Dua bayangan dewa, persetan denganku. Wangu Mingzu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan kata-kata kotor. Setelah menjalani sebagian besar hidupnya, semua kejutan di kehidupan sebelumnya tidak sebanyak hari ini. Bagaimana mungkin seseorang memiliki dua bayangan hantu? Tapi sekarang, dia melihatnya. Satu mewakili hantu para dewa, dan yang lainnya mewakili hantu dunia bawah. Kedua hantu itu berdiri tegak di langit dan bumi, menyinari cahayanya sendiri. Dan hantu para dewa di dunia bawah jelas lebih tinggi dari hantu para dewa di dunia yang di bawah. Qin Chen melihat hantu dari dua ekspresi dengan mata tenang.
Di alam semesta asli dan dunia bawah, dia telah memadatkan dua hantu Dharma yang berbeda, kedua hantu itu mewakili satu yin dan satu yang, mewakili lautan alam semesta dan dunia bawah, dan mereka adalah kekuatan yang sama sekali berbeda. Jika aku ingin benar-benar melangkah ke detasemen ganda dan memadatkan segudang hantu, aku harus membiarkan dua yin dan yang bergabung. Mata Qin Chen tegas, dan dia tiba-tiba mengambil keputusan. Perpaduan yin dan yang, semua fenomena dan dewa. Qin Chen mengertakkan gigi dan berteriak dengan marah. Dengan kemauannya, bayangan gelap para dewa bertabrakan dengan hantu dewa yang bersinar. Ledakan. Raungan tanpa suara, tapi mengejutkan tak terlihat bergema di seluruh dunia dalam sekejap. Pada saat ini, waktu seakan berhenti, ruang seakan membeku, dan bahkan pemikiran pun terpenjara sesaat. Segala sesuatu di dunia pada awalnya berwarna hitam, dan kemudian putih tanpa akhir, semuanya tampak menghilang saat ini. Saya tidak tahu berapa lama, mungkin sesaat, mungkin satu era, atau bahkan seabad. Gemuruh. Perpaduan cahaya hitam pekat dan cahaya yang membakar mewakili perpaduan panik dari dua kekuatan yin dan yang, dan aura dan kekuatan yang mengejutkan langsung menembus dunia. Ledakan. Antara langit dan bumi, semburan guntur meraung. Seluruh tanah terlantar tampak bergetar. Ini adalah Myriad Bonneter Ancestor juga diterbangkan oleh kekuatan seperti itu, dan domain malam abadi tak berujung yang dia bentuk langsung terkoyak, dan kehampaan dalam jarak 1 juta mil hancur berkeping-keping. Di bawah lubang hitam, di bawah gelombang kejut yang mengerikan. Retakan bahkan muncul di kristal tengkoraknya, seolah hendak pecah. Apakah kau berhasil? Wangu Mingzu berjuang untuk menstabilkan sosoknya di badai luar angkasa, dan melihat ke bawah dengan penuh semangat. Di bagian bawah, setengah dari dua hantu telah bergabung, tetapi hantu dunia bawah jelas lebih besar dari hantu yang, jadi ketika keduanya bergabung, hantu yang terus dimusnahkan, sedangkan hantu dunia bawah adalah tabrakan konstan. Titik. Keduanya tidak dapat mencapai keseimbangan yang sempurna. Engah. Di bawah, wajah Qin Chen pucat, dia membuka mulutnya untuk mengeluarkan seteguk darah, tubuhnya bergoyang, wajahnya seperti kertas emas. Dua kekuatan yin dan yang membombardirnya, meledakkan retakan yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya, hancur sedikit demi sedikit dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Tidak bagus. Wangu Mingzu terkejut. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi, dia tahu bahwa Qin Chen dalam bahaya besar sekarang. Yin dan yang tidak seimbang, jadi mereka tidak bisa menyatu. Qin Chen mengangkat kepalanya sementara tubuhnya hancur, dan melihat dua sosok hantu yang terus-menerus runtuh. Perpaduan yin dan yang, jika kekuatan satu pihak terlalu kuat, kecelakaan akan terjadi. Hantu dunia bawah yang telah saya padatkan jauh lebih kuat daripada hantu alam semesta asli. Hantu dunia bawah, saya telah mengintegrasikan aturan yang tak terhitung jumlahnya dari dunia bawah Goua dan lainnya. Selain itu, ada juga hantu raja hantu hutan. Penguasa makam dewa kematian, leluhur Neter tulang segudang, kaisar Neter, dan niat membunuh laut mati. Mata Qin Chen berkedip. Di antara mereka, kekuatan Raja Hantu Hutan, penguasa makam Dewa Kematian, dan leluhur tulang segudang tidak perlu mengkhawatirkan mereka. Meskipun mereka semua adalah pusat kekuatan 3 tingkat yang telah melampaui dunia tatanan abadi, mereka setidaknya dapat diterima. Namun, niat pembunuhan Laut Mati dan Kaisar Neter setidaknya berada di tingkat Kaisar. Kekuatan. Titik petik 2. Terutama niat membunuh di Laut Mati jauh lebih unggul dari Kaisar Neter. Dan hantu para dewa di Yangjian hanya terintegrasi dengan kekuatan sumber surgawi. Sumber surgawi paling mirip dengan sumber dunia bawah mirip dengan dunia bawah kekuatan aturan, tetapi dua kekuatan Kaisar Neter dan niat membunuh Laut Mati hilang, mengakibatkan hantu yin dan yang tidak dapat mencapai keseimbangan, dan mereka tidak seimbang satu sama lain. Lainnya, jika kamu terus menggabungkan secara paksa, pada akhirnya akan menjadi hantu dunia bawah yang menelan hantu dunia yang bayangan, dan kemudian hancurkan aku sepenuhnya. Pada saat kritis ini, Qin Chen tidak merasa panik sama sekali, tapi sangat tenang. Kekuatan keduanya harus disatukan sehingga mereka benar-benar bisa bergabung. Mata Qin Chen berkilat, saat berikutnya. Kekuatan ruang yang menakutkan tiba-tiba tersapu keluar dari tubuhnya. Asal-usul ruang. Boom. Ini adalah musuh Kaisar Yuming dari Laut Semesta, kekuatan asli Kaisar Miekong langsung diaktifkan oleh Qin Chen, dan langsung bergabung menjadi hantu para dewa di dunia yang. Kekuatan ini cukup untuk menetralkan kekuatan asli Kaisar Neter. Segera setelah itu, boom, aura menakutkan lainnya keluar dari tubuh Qin Chen.
Saya melihat kekuatan totem yang menakutkan dari Kaisar Dewa berlama-lama di sekitar tubuh Qin Chen didorong oleh Qin Chen, mereka bergabung menjadi hantu para dewa di bawah sinar matahari. Ini adalah kekuatan Kaisar kuno Laut Pasang Void, kekuatan seperti itu digunakan oleh Qin Chen untuk melawan niat membunuh Laut Mati. Ledakan. Dengan tambahan kedua kekuatan ini, aura kekuatan yang Qin Chen melonjak dalam sekejap, mencapai titik di mana ia sangat dekat dengan kekuatan dunia bawah. Dalam sekejap, keseimbangan yang awalnya hilang menjadi stabil dalam sekejap. Namun, meski kedua kekuatan sudah stabil, mereka masih saling bertarung. Jika ingin memperebutkan posisi utama, jelas tidak ada yang akan menerima yang lain. Sialan, sepertinya jika kamu tidak menekannya, itu tidak akan berhasil. Mata Qin Chen muram. Kedua kekuatan Yin dan Yang ini dapat saling bertarung untuk waktu yang lama tanpa masalah, tetapi tubuh fisik saya tidak dapat menahannya untuk waktu yang lama. Jika saya tidak menggabungkan keduanya secepat mungkin, saya akan takut tubuh fisik saya akan dimusnahkan dalam waktu singkat. Kedua kekuatan itu harus ditekan dan penyatuannya dipercepat. Kalau begitu, mata Qin Chen berkilat karena marah. Dewa Penghakiman Guntur. Boom! Cahaya guntur tak berujung meledak dari tubuh Qin Chen dalam sekejap, menutupi hantu kedua dewa dalam sekejap. Itu adalah kekuatan darah guntur Qin Chen. Kekuatan garis keturunan gunturnya tidak bergabung dengan hantu para dewa di dunia yang, juga tidak bergabung dengan hantu para dewa di dunia bawah, tetapi bertindak sebagai kekuatan eksternal untuk secara paksa menekan keduanya. Di bawah penilaian Qin Chen, dua kekuatan yang awalnya memberontak menjadi tenang dalam sekejap, dan mereka bergabung dengan serius seperti dua anak yang patuh. Bukankah lebih baik melakukan ini lebih awal? Qin Chen memuntahkan seteguk darah, dengan darah menggantung di sudut mulutnya, dan berkata sambil menyeringai. Dia mencoba yang terbaik untuk memobilisasi asal, sehingga kedua kekuatan itu dengan panik bergabung bersama. KKK. Tubuh fisik Qin Chen terus runtuh, dan akhirnya, pada saat tubuh fisik Qin Chen hampir runtuh sepenuhnya, dua kekuatan fenomenal yang tak terhitung jumlahnya benar-benar menyatu. Ledakan. Aura menakutkan yang tak terlukiskan menyelimuti udara, dan hantu kedua dewa bergabung sepenuhnya, dan hantu bersahaja muncul di belakang Qin Chen. Hantu ini terlihat biasa, tetapi terlihat seperti dewa kematian yang keluar dari neraka, atau dewa yang keluar dari cahaya, membuat orang merasa ngeri. Dia seperti seorang master, berdiri tinggi dan bertanggung jawab atas segala sesuatu di dunia. Ledakan. Pada saat yang sama, Qin Chen diskors. Kekuatan di seluruh Ghost Crying Ridge mendidih, dan kekuatan yang tak terhitung memasuki tubuh Qin Chen seperti lautan luas. Ada retakan yang hampir tak terdengar, dan Qin Chen merasakan seluruh tubuhnya menjadi ringan, dan kekuatan dunia bawah yang muncul menyebar dalam sekejap. Seolah-olah lautan, yang sudah penuh dengan air, menerobos bendungan dalam sekejap dan mengalir ke ruang yang lebih besar dan lebih luas. Qin Chen tahu bahwa pada saat itu barusan, dia secara alami melangkah ke detasemen tingkat kedua, dan aura di tubuhnya masih meningkat secara gila-gilaan setelah menembus detasemen tingkat kedua. Qin Chen merasa bahwa basis kultivasinya telah ditingkatkan secara gila-gilaan, kekuatan mengerikan melonjak yang setidaknya puluhan atau ratusan kali lebih kuat dari detasemen puncak tingkat pertama, dan kekuatan ini masih meningkat, bahkan jiwanya juga mulai menyebar dengan gila-gilaan. Perasaan kekuatan yang meningkat pesat ini membuat Qin Chen hampir berpikir dia sedang dalam mimpi. Dia telah dipromosikan berkali-kali, dan juga mengalami peningkatan kekuatan berkali-kali, tetapi dia tidak pernah merasa begitu gila dan begitu jelas kali ini. Perasaan ini bahkan lebih buruk daripada langkahnya dari alam tertinggi ke alam transendensi. Namun, yang satu adalah terobosan tingkat besar dari yang tertinggi ke transendensi, dan yang lainnya adalah terobosan tingkat kecil dari transendensi tingkat pertama ke transendensi tingkat kedua. Mengapa terjadi transformasi dan perubahan yang begitu menakjubkan? Tetapi pada saat ini, Qin Chen tidak bisa mengendalikan banyak hal lagi. Nafas terus-menerus dari dunia bawah tidak menghilang segera setelah menghancurkan penghalang transendensi ganda Qin Chen, tetapi mengenai tubuh dan jiwa Qin Chen lagi. Meridian yang robek sembuh dengan kecepatan yang mencengangkan, dan tubuh yang hampir hancur sebelumnya juga pulih dengan cepat, dan kekuatan tubuh Qin Chen meningkat dengan cepat. Yang paling mengejutkan Qin Chen adalah bahwa setelah dia mengendalikan kekuatan semua fenomena, riak terbentuk di sekujur tubuhnya, dan kemudian aura yang sulit dipahami perlahan menyebar ke pinggiran. Ketika aura ini menyebar ke tempat-tempat tertentu, Qin Chen tiba-tiba merasa bahwa dia bisa mengendalikan segalanya di dunia itu, dan semua yang ada di bawah.
kendali penuhnya, dan dia bisa menghancurkan semuanya di sana secara langsung hanya dengan satu pikiran. Titik. Ini adalah ranah ketertiban, bagaimana ini mungkin? Qin Chen terkejut sesaat, apa yang terjadi? Kekuatan medan hanya dapat membentuk ruang pertempuran yang unik setelah menembus 3 detasemen dan melangkah ke ranah detasemen tatanan abadi ketiga, menggunakan kekuatan tatanan abadi. Ini juga merupakan cara paling ampuh dari alam tatanan abadi. Di ruang pertempuran ini, kecuali pemain kuat dengan level yang sama menggunakan domain untuk menghilangkan pengaruh satu sama lain, siapapun yang memasukinya akan berada di luar kendali pihak lain. Ini adalah tempat detasemen rangkap 3 yang paling menakutkan. Tapi sekarang saya hanya menembus 2 dewa yang tak terhitung jumlahnya, mengapa saya membentuk alam keteraturan? Apa sebenarnya yang terjadi? Qin Chen tertegun. Sementara Qin Chen terkejut, aura di tubuhnya terus menyebar. Pada saat ini, domainnya tidak hanya meluas beberapa kali lagi, tetapi juga mulai membaik. Napas tak berujung mengalir ke tubuh Qin Chen terus-menerus, dan seluruh Ghost Crying Ridge berubah menjadi dojo Qin Chen, di mana ratusan juta tahun jiwa yang salah dan nafas dunia bawah dipadatkan, tetapi pada saat ini itu menjadi makanan bagi Qin Chen untuk meningkatkan kultivasinya, itu menjadi landasan baginya untuk menumbuhkan dirinya sendiri. Badai yang tak terhitung jumlahnya melonjak di Gui Kuling, dan Qin Chen baru saja menyerapnya, seolah-olah dia tidak akan pernah puas dengan itu. Saya tidak tahu berapa lama, tapi badai di Gui Kuling Ridge akhirnya mereda perlahan. Ghost Crying Ridge, yang awalnya diisi dengan energi spiritual dunia bawah yang tak ada habisnya dan energi jiwa-jiwa yang dirugikan, telah menjadi lebih tipis pada saat ini, hanya menyisakan kurang dari sepertiga dari konsentrasi sebelumnya. Anda harus tahu bahwa ini adalah tanah terlarang Gui Kuling yang telah dikumpulkan selama bertahun-tahun di tanah terbengkalai, penghematan ratusan juta tahun telah habis sebagian besar dalam satu hari. Saat Gui Kuling berangsur-angsur menjadi tenang, Qin Chen merasakan suara lembut tubuhnya lagi, dan saat berikutnya, perasaan yang lebih kuat datang, Qin Chen mengepalkan tinjunya dan jatuh perlahan dari kehampaan. Saat ini, rambut hitamnya menari, seperti Raja Dewa, berdiri dengan bangga di dunia, mendominasi segalanya di dunia. Dia menundukkan kepalanya, menggerakkan tubuhnya dengan ringan, dan ada suara berderak sonik di sekujur tubuhnya. Qin Chen tahu bahwa ketika wilayahnya menerobos, tubuh dan jiwanya juga memiliki terobosan yang luar biasa, dan basis kultivasinya menembus ke tingkat kedua. Tingkat detasemen. Dan bahkan melangkah ke tahap akhir detasemen ganda dalam satu gerakan. Perasaan kuat yang bisa menghancurkan segalanya bangkit dari tubuh Qin Chen. Qin Chen berbalik perlahan, dan meninju ringan di depannya. Boom, kakak. Terdengar raungan yang menusuk telinga, dan kehampaan dunia bawah dalam jarak 10.000 mil di depan Qin Chen hancur seperti porselen. Seluruh kehampaan tidak dapat disentuh oleh pukulan Qin Chen. Memusnahkannya menjadi bubuk. Bahkan kehampaan dunia bawah tidak dapat menahan kekuatan Qin Chen. Segera setelah itu, Qin Chen menatap Wan Gu Mingzu. Pada saat ini, Qin Chen memiliki perasaan bahwa dia cukup untuk menghancurkan semua yang dia lihat di depannya. Ditatap oleh Qin Chen, Wang Gu Mingzu bergidik, dan jejak ketakutan muncul dari seluruh tubuhnya tanpa bisa dijelaskan, seolah-olah ditatap oleh iblis, ketakutan muncul dari lubuk hatinya. Wang Gu, ayo, bertarunglah denganku. Qin Chen berkata dengan acuh tak acuh. Sekarang dia sangat perlu mengetahui seberapa kuat kekuatannya dan seberapa banyak dia telah meningkat. Kata-kata itu jatuh. Sebelum Wang Gu Mingzu bisa menjawab, sosok Qin Chen tiba-tiba membumbung tinggi ke langit. Baginya sekarang, satu-satunya yang bisa memverifikasi kekuatannya adalah Wang Gu Mingzu di depannya. Tidak, Tuan Muda Chen, ada yang ingin saya katakan, tunggu, Sebelum Wang Gu Mingzu selesai berbicara, terdengar ledakan, dan jeritan melengking bergema di langit dan bumi. Sementara Qin Chen akrab dengan kekuatannya sendiri. Dalam kehampaan ratusan juta mil jauhnya dari Ghost Cry Ridge, sosok yang memancarkan aura hutan tak berujung muncul di dunia. Itu arah Gui Kuling Ridge. Sosok agung dan menakutkan ini memandang Gui Kuling Ridge di kejauhan, sedikit mengernyit. Itu adalah Raja Hantu Hutan yang datang dari Gunung Heiyun. Ghost Crying Ridge adalah salah satu area terlarang di tanah terbengkalai. Jarang dikunjungi orang, dan orang biasa yang terpisah tidak berani terburu-buru ke sana, karena takut akan diserang oleh aura jiwa yang bersalah. Mengapa familiar aura sebelumnya datang dari arah Gui Kuling Ridge? Ke sini. Tanda tanya petik 2. Raja Hantu Hutan memiliki keraguan di matanya. Dan dalam proses bergegas, dia samar-samar merasakan kekuatan khusus datang dari arah Gui Kuling,
Tetapi pada saat ini, aura yang dikenalnya telah hilang sama sekali. Berpura-pura menjadi hantu. Raja Hantu Hutan Kegelapan mendengus dingin, apapun itu, jangan berpikir untuk melakukan apapun di depanku. Setelah Raja Hantu Hutan Kegelapan selesai berbicara, dia melangkah keluar dan langsung menghilang. Umumnya orang yang terpisah takut pada Ghost Crying Ridge, tetapi untuk penguasa area terlarang seperti Raja Hantu Senming, pembangkit tenaga listrik terpisah 3 kali lipat, hampir tidak ada tempat di tempat terbengkalai ini yang tidak dapat dia kunjungi.